Halo semuanya, kenalin nama aku Srianisa Putri. Nah, di sini aku mau buat program dari soal yang nomor 2, yaitu buatlah program penyelesaian sistem persamaan linear n variabel, inputkan n, lalu inputkan koefisien dari x1 sampai xn sebanyak n buah persamaan. Lakukan penyelesaian dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Setiap dilakukan proses OBE, tampilkan proses apa yang dilakukan dan tampilkan juga hasil dari setiap prosesnya. Kemudian tampilkan berapa nilai x1 sampai xn yang didapat dari prosesnya. Langsung saja buka kode blocks, klik file, lalu pilih yang new, klik file lagi, si search, next, next. Lalu buat nama filenya di sini aku mau buat SS2 tugas tambahan bab 5 nomor 2. Lalu finish. Save dulu. Lalu finish. Pertama-tama buat dulu header dari C++-nya, yaitu agar include iostream, terus buat include vektornya untuk mempermudah buat matriksnya nanti. Vektor using namespace std in mind sebagai fungsi utamanya, buka kurung untuk memulai program. Lalu aku mau rapiin. Sini aku mau masukin in n ini untuk mendefinisikan variabel integer n untuk menyimpan jumlah variabel dalam sistem persamaan linearnya nanti. Setelah itu cout masukkan jumlah variabel titik 2 koma. Nah, ini nanti akan ditampilkan ke layar, masukkan jumlah variabelnya. Setelah itu in n ini nanti sebagai inputannya yang akan dimasukkan, yaitu jumlah variabel dan menyimpan variabel di n. Selanjutnya, vektor, karena di sini aku menggunakan include vektor, double matrix n, vektor double n ditambah 1 titik koma. Nah, ini tuh untuk membuat vektor dengan ukuran n dikali n tambah 1 yang digunakan untuk menyimpan koefisien persamaan linear beserta hasilnya nanti. Selanjutnya, auto print matrix
sama dengan kurung siku dalam kurung cons vektor double dan matriks buka kurung siku. Nah, autoprint ini untuk mencetak matriksnya. Selanjutnya, for cons auto baris titik 2 matriks. Buka kurung. Nah, for ini tuh untuk baris di dalam vektor matriks dalam setiap iterasi variabel baris mempresentasikan satu baris dari matriks. Lanjutnya for lagi double elemen titik 2 baris kurung kurung. Nah, ini nih for untuk melalui setiap elemen di dalam baris saat ini. Dalam setiap iterasi, variabel elemen mempresentasikan satu elemen dari baris. Setelah itu cout elemen Nah, ini maksudnya untuk menampilkan ke layar dan diikuti dengan spasi ini untuk membuat spasinya. Setelah itu, di bawah sini kita buat cout line memberikan baris baru. Setelah itu cout line di sini kita beri titik koma. Selanjutnya cout masukkan koefisien persamaan titik 2 n titik koma. Nah, ini tuh untuk menampilkan ke layar, disuruh masukin koefisien persamaan. Selanjutnya, for in I sama dengan 0, titik koma I kecil dari N, titik koma plus I. Buka kurung untuk memulai dengan for-nya. Nah, for yang ini tuh untuk berjalannya sebanyak N kali, di mana N adalah jumlah variabel dalam sistem. Selanjutnya, cout persamaan I ditambah 1 titik koma.
Nah, ini tuh untuk menampilkan ke layar bahwa harus memasukkan koefisien dari persamaan ke I. Misalkan nih, variabel I kan dimulai dari 0, sehingga menambahkan 1 untuk menghasilkan nomor persamaan yang benar. Selanjutnya, buat for lagi, ini pakai variabel J sama dengan 0, titik koma, J kecil dari N tambah 1, titik koma, plus J. Buka kurung untuk memulai for. Selanjutnya, oh ya, for ini tuh kerjanya untuk melalui setiap koefisien dalam persamaan ke I termasuk konstanta di sebelah kanannya, dan ini akan berjalan sebanyak N ditambah 1 kali, di mana N adalah jumlah variabel dalam sistem. Selanjutnya, Cin matriks kurung siku I kurung siku J, titik koma. Nah, maksud Cin ini untuk mengambil input yang akan dimasukkan nanti dan menyimpannya ke dalam matriks pada posisi yang sesuai, yaitu I dan J. Variabel I digunakan untuk menunjukkan persamaan ke I, sedangkan variabel J digunakan untuk menunjukkan koefisien ke J dalam persamaan. Nah, setelah itu, buat Cout sebagai matriks awalnya, selanjutnya for cons auto baris titik dua matriks ini sama kayak tadi, buka kurung siku, selanjutnya for double elemen titik dua baris kurung kurung. Nah, ini tuh untuk melalui step elemen dalam baris saat ini, dan variabel elemen akan berisi nilai dari setiap elemen dalam baris. Selanjutnya Cout elemen ini untuk menampilkan ke layar elemen dan diikuti dengan spasinya. Selanjutnya, sebelum menutup peran pertama, ini pakai Cout yang lain untuk memberikan jaraknya. Cout yang lain. Selanjutnya, in M sama dengan matrix dot size buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan variabel M yang akan menyimpan jumlah baris dalam matriks. Ini dilakukan dengan mengambil ukuran vektor matriks menggunakan fungsi matrix dot size. Selanjutnya for in I sama dengan 0, titik koma, I kecil dari M, titik koma, plus I. Buka kurung kurang. Nah, ini tuh untuk mengiterasi melalui setiap baris dalam matriks, variabel akan
variabel I ini akan berfungsi sebagai indeks baris yang sedang diproses. Selanjutnya, if matriks kurung siku I kurung siku J sama dengan 0. Buka kurung kurung. Nah, ini tuh untuk mengetahui apakah elemen matriks pada baris ke I adalah 0, jika iya, ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pertukaran baris. Selanjutnya for lagi, in J sama dengan I ditambah 1 titik koma, J kecil dari M titik koma plus J. Buka kurung kurung. For yang J ini tuh untuk mencari baris lain di bawah baris ke I yang memiliki elemen di dalam kolom yang sama. Nah, ini tuh dimulai dari baris setelah baris ke I untuk menghindari pertukaran yang tidak digunakan. Selanjutnya if lagi, matriks buka kurung siku J kurung siku I tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan 0. Buka kurung kurawal. Selanjutnya swap matriks kurung siku I, koma, matriks kurung siku J, titik koma. Nah, maksud swap ini, jika ditemukan baris dengan elemen tidak sama, maka dilakukan pertukaran antara baris ke-1 dan baris ke-J menggunakan fungsi swap ini. Nah, ini tuh bertujuan untuk menggeser baris yang memiliki elemen yang tidak ada di atas sehingga elemen diagonal menjadi 0 semua. Selanjutnya, break, titik koma. Yaitu if matriks kurung siku I kurung siku J tidak sama dengan 1, buka kurung siku. Ini tuh untuk memeriksa apakah elemen diagonal matriks pada baris ke I tidak sama dengan 1. Jika elemen diagonal tidak sama dengan 1, maka perlu dilakukan normalisasi baris tersebut. Selanjutnya double divisor sama dengan matriks kurung siku I kurung siku Y juga titik koma. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan variabel divisor yang akan menyimpan nilai elemen diagonal matriks pada baris ke I. Nilai ini akan digunakan sebagai pembagi untuk baris. Selanjutnya, for
in J sama dengan, oh ini J sama dengan I titik koma J kecil dari M titik koma plus J tutup kurung buka kurung kurang. Nah, for ini tuh untuk memulai setiap elemen dalam baris ke I, termasuk elemen konstanta di sebelah kanannya. Ini nih dimulai dari kolom I, elemen diagonal, hingga kolom terakhir matriks. Selanjutnya, matriks, buka kurung siku, I, buka kurung siku J, garis miring sama dengan divisor, titik, koma. Nah, ini untuk memperbarui setiap elemen dalam baris ke-1 dengan membaginya dengan nilai divisor. Ini tuh bertujuan untuk membuat elemen diagonal menjadi satu. Setelah itu, di bawah sini, kasih out, R, I ditambah 1, penilaian, titik 2. Nah, ini tuh untuk menampilkan ke layar bahwa baris ke I telah dinormalisasi dengan menampilkan operasi pemilihan baris dengan divisor. Selanjutnya, for fonts, auto, dan baris, titik 2, matriks, buka kurung, kurung. Ini itu untuk mencetak matriks setelah dinormalisasi, tiap elemen dalam matriks akan cetak layar. For double elemen, titik 2 baris, nah, ini untuk mencetak setiap elemen dalam satu baris matriks diikuti dengan spasi untuk memisahkan elemen-elemen tersebut. Setelah itu, CO elemen. Nah, ini yang untuk memberi spasinya. Di bawah sini, pakai CO inline. Di sini juga CO inline. Selanjutnya, for in J sama dengan 0, titik koma J kecil dari M, titik koma plus J, buka kurung siku untuk memulai programnya, untuk memulai perulangan for-nya. Nah, ini tuh for yang ini untuk mengiterasi melalui setiap baris dalam matriks, variabel J akan berfungsi sebagai indeks baris yang sedang diproses. Selanjutnya, if I tidak sama dengan
J, dan matriks buka kurung siku J buka kurung siku I tidak sama dengan 0. Nah, oh iya, buka kurung siku Kurawal. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah sedang berada di bawah diagonal dan elemen tersebut tidak sama dengan 0. Jika kondisi ini terpenuhi, berarti elemen tersebut perlu dieliminasi menjadi 0. Selanjutnya double multiplier sama dengan matriks buka kurung siku J buka kurung siku I titik koma. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan variabel multiplier yang akan menyimpan nilai elemen yang akan digunakan sebagai pengali dalam operasi eliminasi. Selanjutnya, for in K sama dengan 0 titik koma, K kecil dari M ditambah 1 titik koma plus K buka kurung kurawal. Nah, for K ini untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam baris yang sedang diproses, termasuk elemen konstanta di sebelah kanannya. For ini akan berjalan sebanyak M ditambah 1 kali, di mana M adalah jumlah variabel dalam sistem. Selanjutnya matriks buka kurung siku J buka kurung siku K kurang sama dengan multiplier dikali matriks buka kurung siku I buka kurung siku K titik koma. Nah, maksud matriks JK ini tuh untuk memperbarui nilai setiap elemen dalam baris ke J dengan menggunakan nilai elemen pada kolom ke K dengan hasil perkalian antara multiplier dan nilai elemen pada kolom ke K dari baris ke I, dan ini bertujuan untuk menghilangkan elemen di bawah diagonal menjadi 0. Selanjutnya, bawah untuk kurawal ini Cout R J ditambah 1 multiplier kurung kali R ditambah 1. Oh, masih di sini. N titik com. Nah, ini tuh untuk menampilkan ke layar bahwa operasi eliminasi yang dilakukan pada baris ke J dengan menggunakan nilai multiplier untuk menghilangkan elemen di bawah diagonal menjadi 0. Selanjutnya, menggunakan perulangan for lagi, for
for cons auto dan baris titik dua matriks buka kurung kurawal. Nah, maksud for cons auto ini untuk mencetak matriks setelah eliminasi. Selanjutnya for double elemen titik dua baris buka kurung kurangan. Ini tuh untuk menyetak setiap elemen dalam satu baris matriks diikuti dengan spasi untuk memisahkan elemen-elemennya. Nah, ini buat yang untuk memisahkan elemennya. Nah, di sini di bawah ini kita pakai si out yang lain di ini juga si yang lain hmm, di bawah ini si out matriks setelah eliminasi Gauss Jordan yang lain. Nah, ini untuk menampilkan ke layar nanti matriks setelah eliminasi Gauss Jordan-nya. Selanjutnya for sama kayak tadi Pak masih pakai cons auto baris titik dua matriks for label elemen titik dua baris selanjutnya cout elemen hmm, titik koma di bawah ini cout ini memberikan jarak cout ini selanjutnya cout solusi sistem persamaan linear titik dua tanda petik yang lain. Ini untuk menampilkan ke layar solusi sistem persamaan linearnya nanti. Pakai for in i sama dengan 0 titik koma i kecil kecil dari n titik koma plus i buka kurung siku cout cout x
I ditambah 1 sama dengan matriks buka kurung siku I, buka kurung siku M, yang lain. Nah, maksud dari sit-out ini tuh untuk menampilkan ke layar solusi untuk setiap variabel dalam sistem persamaan linearnya. Nah, variabel I digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel ke I dan nilai solusinya diambil dari kolom terakhir matriks indeks ke N yang merupakan solusi dari variabel tersebut. Penambahan 1 pada I digunakan untuk penyesuaian nomor variabel dengan dimulai dari 1, bukan dari 0. Nah, setelah sudah, coba kita run. Nah, di sini aku mau masukin jumlah variabelnya seperti yang dicontoh udah diberikan, yaitu 6. Persamaan satunya yaitu 1, 1, 0, 0. Sebab itu 1, 1, min 5. Samaan 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama min 7. Samaan 3-nya yaitu 2, 3, 0, 1, 0, 4, min 13. Samaan 4-nya 3, 3, 4, 3, 4, 1, 0,5, lalu 6. Persamaan 5-nya min 1,25, 3, 0, 0, 1,2, 0, 8. Nah, itu persamaan yang terakhir, min 1, 1, min 1, 0, 1, min 2,5, 9, lalu kita enter. Nah, di sini matriks awalnya udah sesuai. Ini ke proses yang pertama untuk eliminasi Gauss-Jordan-nya. Ini mengoperasikan R2-nya. Ini R2, ini R1. R2 dikurang, ini kan 1, 1 dikurang 1 jadi 0. Setelah itu 2 dikurang 1 jadi 1, 3 dikurang 0 jadi 3, 4 kurang 0 jadi 4, 5 dikurang 1 jadi 4, 6 dikurang 1 jadi 5. Ini min 7 ditambah 5 jadi min 2. Proses berikutnya kurang lebih sama kayak yang di atas tadi. Caranya langsung saja ke matriks setelah eliminasi Gauss-Jordan-nya. Udah dapat diagonal utamanya di sini. Setelah itu solusi sistem persamaan linearnya X1 sama dengan min 3,27, X2 1,38, X3 2,68, X4 0,97, X5 sama dengan min 0,21, X6 sama dengan min 2,89. Nah, penyelesaian ini sudah sama seperti yang dicontoh. Jadi, sekian dari penjelasan soal tugas tambahan bab 5 nomor 2. Terima kasih.